bongkar kepalsuan kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Kiai Haji KRT Nur Ihya membongkar tuntas kepalsuan dari kitab Abnaul Imam, kejanggalan-kejanggalan yang ada di kitab tersebut yang ditahqiq oleh Habib Yusuf Jamalul Lail yang wafat 3 tahun kemarin. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan. Kita saksikan saja penjelasan secara lengkap dari Kiai KRT Nur Ihya Hadinegoro. Kita saksikan bersama. Abnaul Imam yang selalu dijadikan rujukan ya, karena tahunnya berdekatan dengan tokoh leluhurnya Ba'alawi. Tetapi kitab Abnaul Imam ini jelas tidak sesuai dengan standar ilmi. Dan bismillah, tawakkaltu 'alallah, kitab ini kitab palsu. Kitab ini kitab yang tidak bisa dijadikan sebagai bagian daripada kitab yang bermutu. Karena apa? Kesalahannya banyak sekali. Sebenarnya malam hari ini kami tidak ingin mengeluarkan jurus yang terakhir dari membahas kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain ini. Karena kami menunggu jawaban tantangan kami dulu kepada Dik Muhdor ya, bin Muhsin Al-Hamid, Muhdor bin Muhammad bin Soleh bin Muhsin Al-Hamid dari Jember. Tapi ternyata sudah hampir 2 tahun ini tidak ada jawaban dari Dik Muhdor ya, maka kunci yang saya pegang untuk membatalkan kitab Abnaul Imam ini kami sampaikan kepada panjenengan semua agar bisa diketahui, dimengerti, dijadikan sebagai sifat kehati-hatian untuk kita semua. Sadari dari manipulasi, interpolasi data-data kitab yang disalin ulang oleh kalangan Ba'alawi. Dari segi pentahqiq yang dituliskan oleh penyalin yang terakhir kitab Abnaul Imam, yakni Habib Yusuf Jamalul Lail. Jadi kitab ini bukan karya Abu Mu'ammar Ibnu Toba, bukan. Ini kitab karya dari Habib Yusuf Jamalul Lail. Dan dilalai ada kesalahan-kesalahan fatal di dalamnya. Kita buktikan kesalahannya apa? Di halaman pertama sebelum mukaddimahnya itu ada catatan nama kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Ta'alif Abil Mu'ammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Al-Hasani Al-Alawi Asy-Syahir Ibnu Toba wafat 478. Padahal sebenarnya Ibnu Toba yang mengarang pertama Abnaul Imam ini adalah wafatnya tahun 199. Dan kitab Abnaul Imam ini disalin ulang beberapa kali. Pertama disalin ulang oleh Ibnu Sodaqoh Al-Halabi yang terkenal dengan nama Al-Warraq pada tahun 1180. Kami sudah sertakan di haizin.com di bawah link video kita ini beberapa kitab. Tapi karena ada gangguan maka admin akan menyampaikan kitab-kitab tersebut setelah usai live streaming ini. Kitab yang pertama ada kitab Abnaul Imam ini sendiri. Nanti panjenengan mutola'ah sendiri apakah salah apa yang saya sampaikan ini atau jenengan masih membela, memegang ya kebenaran kitab Abnaul Imam ini. Ketika menyebutkan tahun ya dari penyalinan yang pertama kali oleh Ibnu Sodaqoh Al-Halabi yang terkenal dengan nama Al-Warraq tahun 1180. Ini salah total karena Ibnu Sodaqoh itu tahun 773 Hijriyah
itu menyalin kitab ini untuk yang pertama kali. Saya memiliki manuskripnya bahwa Ibnu Sodaqoh pada tahun 773 itu kan sudah dewasa menyalin kitab Abnaul Imam yang Ibnu Toba asli dari karya pertama. Tetapi kenapa di sini disebutkan disalin pertama kali oleh Ibnu Sodaqoh Al-Halabi tahun 1180? Tidak ada. Ibnu Sodaqoh sampai umurnya 407 tahun. 407 tahun, nggak ada, nggak cocok, sangat jauh prediksinya. Jadi ketika menyebutkan nama Ibnu Sodaqoh saja, Habib Yusuf Jamalullah sudah salah. Nah ini baru di covernya saja. Yang pertama, Ibnu Sodaqoh terkenal dengan nama Al-Warraq. Tahun kelahirannya tidak diketahui, tetapi ketika menyalin kitab Abnaul Imam ini pertama kali tahun 773 Hijriah. Kok wafatnya tahun 1180 Hijriah? Itu bagaimana? Berarti umurnya lebih dari 407 tahun. Ada manusia umur segitu. Kalau dulu zaman Nabi Nuh mungkin ya, tapi ini nggak ada, nggak benar. Ini termasuk manipulasi data biografinya seorang ulama yang dilakukan oleh Habib Yusuf Jamalul Lail yang wafat pada 3 tahun yang lalu. Beliau Habib Yusuf Jamalul Lail yang mengarang kitab Abnaul Imam yang versi Abdul Masih ini tahun 1938 lahirnya. Wafatnya baru 3 tahun yang lalu. Beliau pernah menjadi tentara juga. Nah, saya buktikan karya beliau yang pertama sebelum Abdul Masih atau Abnaul Imami ini, beliau mengarang kitab ini tahun 2002 cetakan yang kedua. Kalau ini cetakan pertamanya tahun 2004 Masehi. Ini cetakan pertamanya 2004 Masehi. Asy-Syajarah Az-Zakiyah fil Ansabi wa Sairi Ali Baitin Nubuwah. Ini asli kitab karya Habib Yusuf Jamalul Lail. Habib Yusuf Jamalul Lail. Isinya pun gak karuan. Ya, jika sudah kami koreksi, sudah kami baca awalan wa akhiron, banyak kesalahan-kesalahan. Tidak sesuai dengan standar kitab nasab baik internal ataupun eksternal Ba'alawi dan bahkan kitab-kitab sejarah yang ada, karena di sini di Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini juga mencatat sejarah-sejarah Nusantara. Ini. Jadi ini 2002, cetakannya kedua, berarti sebelumnya mungkin tahun 1900-an. 1996 ya, sampai mungkin cetakan pertama tahun 98 ya, terus ini cetakan kedua 2002. Lah Abnaul Imam yang karya beliau yang kedua ini dicetak pertama kali tahun 2004. Sudah ada jelas kesalahan di covernya, yakni ketika menyebut nama penyalin pertama Ibnu Sodaqoh Al-Halabi yang disalin ya, kitab ini pada tahun 1180 ini sudah salah total. Sudah nggak sesuai. Tahun 773 itu menyalin Abnaul Imam ini kok Ibnu Sodaqoh kok masa hidup sampai 400, masa umurnya 450 tahun ya. Karena kalau dihitung 773 sampai ke 1180 berarti umurnya 407. Itu kalau dihitung dari 773 kan nggak mungkin menyalin kitab Abnaul Imam yang pertama umurnya 1 tahun, kan nggak mungkin. Berarti kemungkinan umur 50 tahun ya, berarti hampir 500 tahun umurnya. Hampir 500 tahun, nggak mungkin. Ini salah total. Di halaman berikutnya nanti panjenengan buka bersama, kami akan sertakan di heizin.com, halaman 27. Halaman 27 ketika Habib Yusuf Jamalul Lail menyertakan manuskrip yang kemungkinan berasal dari Abul Aun As-Safarini. Halaman 27 Abnaul Imam versi Abdul Masih karya dari Habib Yusuf Jamalul Laili.
halaman 27, manuskrip hadis. Nah, ini cerita ya. Haddatsani al-alim al-allamah wal habril fahamah. Haddatsani al-alimul allamah wal habrul fahamah. Biasanya wal bahrul fahamah, bahrul ulum asy-syarifah, wa manba'ul ma'arif al-latifah, wa mururul akhbar tariqah syekhi wa ustadi al-fadil Abdul Ghani bin Ismail An-Nabulsi. Ini kemungkinan besar ya oleh Habib Yusuf Jamalul diakui berasal dari tulisan tangannya Abul Aun As-Safarini yang menyalin ya kedua kali kitab ini. Wafatnya 1188 Hijri. Nanti panjenengan simak bersama halaman 27 Abnaul Imam yang mencatat tentang pembatalan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdasarkan tulisan manuskrip dari Abul Aun As-Safarini, ulama yang kedua kali mentahqiq menyalin kitab ini berdasarkan gurunya Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi. Sama-sama berasal dari Nabulsi, tetapi yang As-Safarini ini An-Nabulsi tepi barat, sebelah utaranya Yerusalem 63 km. Tapi kalau yang Abdul Ghani, Syekh Abdul Ghani ini lahir dan wafatnya di Damaskus, Syria. Saya ulangi lagi, hadithun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani al-alim al-allamah wal habrul fahamah bahrul ulum asy-syarifah wa manba'ul ma'arif al-latifah wa mururul akhbari tariqah syekhi wa ustadi al-fadil Abdul Ghani bin Ismail An-Nabulsi anna fis Syam qauman ja'alu lisyekhi al-Qutbi Abi Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani nasaban mausulan ta'arraqa bil Hasan wa ukhra bil Husain, tarotan bil Hasan wa ukhra bil Husain sibtai Rasulillahi sallallahu wa salamuhu alaihim fa huwa indahum Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah bin Janggi Tausat bin Yahya bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa bin Abdullah bin Hasan al-Muthanna bin Hasan as-Sibti. Ini yang pertama, jalur nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang pertama, au huwa min dzurriyyati Ismail bin Ja'far As-Shatiq. Wa kilahuma ghairu sahihin wa qad ikhturi'a bi akhiratin wa lam yathbut anna asy-syaikha rahmatullahi idda'a hadzal nasab wa la thabata anna ahadan min auladihi fa'ala dzalik. Nah, ini namanya membaca manuskrip. Ya gini, nanti ada yang itu saya coba baca sendiri saja. Ini masih belum seberapa. Nanti kami akan membaca manuskrip Syekh Abdul Ghani yang dari Siterbiti, ya, Irlandia. Nah ini. Jadi kalau para kiai, ulama semua di dunia ini mengakui keabsahan kebenaran dari kitab Abnaul Imam ala Habib Yusuf Jamalul Laili, maka sama dengan sepakat untuk membatalkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nyambung sampai Kanjeng Nabi. Lah, kita akan perlu bukti dalam hal ini. Tidak boleh seenak hati ya memutuskan seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kitab Abnaul Imam itu kitab palsu. Karena apa? Tidak membedakan mana yang tulisan asli berdasarkan manuskrip pertama kali ataupun tulisan yang disalin oleh penyalin-penyalin pertama, kedua, dan ketiga kali. Penyalin yang pertama saja Ibnu Sodaqoh itu sudah salah.
ketika menulis mencantumkan nama penyalinan pada tahunnya, padahal beliau menyalin kitab Abnaul Imam ini Ibnu Sodaqoh pada tahun 773 Hijriyah. Saya punya manuskripnya. Nggak mungkin Ibnu Sodaqoh Al-Halabi umurnya hampir 500 tahun, ya, 407 kalau dimulai dari 773 sampai 1180 Hijriah. Kan nggak mungkin umur 1 tahun itu menyalin kitab Abnaul Imam Ibnu Toba ini, nggak mungkin. Berarti umur 50 tahun ambillah umur di atas kematangan seorang ulama, berarti umurnya 457 tahun. Nggak mungkin. Mustahil. Dan di Muqaddimah kitab Abnaul Imam ini tidak mencantumkan biografi dari Ibnu Sodaqoh Al-Halabi. Nah, inilah ketidakjujurannya Habib Yusuf Jamalul Laili. Nah, ini di bawah manuskrip Abul Aun As-Safarini ini ada tulisan beliau Habib Yusuf Jamalul Lail. Surat waraqatin ukhra min awraqi Abil Aun As-Safarini kutibat bi khatti adin makru'in wa yuhtamalu annahu khattuhu. Kemungkinan ini tulisannya. Kemungkinan. Nah, berdasarkan kitab manuskrip yang ditulis oleh Abul Aun As-Safarini Al-Hambali ini, berarti Habib Yusuf Jamalul Laili mengakui batalnya nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti Wali Songo dari Mbah Sunan Giri dan kemungkinan dari jalur lainnya tidak keturunannya Kanjeng Nabi. Nanti akan kita buktikan apakah benar, ya, Abul Aun As-Safarini menulis seperti ini. Begitu juga Syekh Abdul Ghani gurunya juga mengikrar dan mengisbat, ya seperti ini, ya. Karena di sini dituliskan, saya terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Cerita kabar tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini Abul Aun As-Safarini yang mengatakan, menceritakan kepadaku seorang yang sangat berilmu, ya, yang alim dan alamah, yang sangat luas pemahamannya, yang menjadi sumber luasnya ilmu seperti lautan yang ada di dunia yang sangat mulia, dan menjadi sumber dari pengetahuan yang sangat teliti, lembut, ya, terperinci, dan orang yang selalu berjalan di atas jalan tarekah atau torekoh, ya, metode usul ilallah. Ya, ini siapa? Syekhi wa ustadi, guruku, ya, syekhku dan guruku yang sangat utama, yakni Abdul Ghani bin Ismail An-Nabulsi. Ada keterangan bahwa di Syam itu ya Livan, ya Lebanon, Suriah, Palestina. Kalau sekarang ada domplengan Israel, Yordania itu Syam. Di Syam itu ada kaum yang menjadikan Syekh Al-Qutub Abi Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani itu nasabnya nyambung pada yang pertama dengan Sayyidina Hasan bin Ali, dan yang kedua nyambung ke Sayyidina Husain bin Ali. Dua-duanya si beto ini, ya, karena ini diidofahkan, maka n-nya dihilangkan. Si betoi yang keduanya Hasan Husain ini adalah cucu dari anak perempuannya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatuhu wassalamuhu alaihim, semuanya semoga diberikan rahmat dan keselamatan dari Allah Taala. Lah, fahuwa indahum, ya, bahwa menurut mereka orang-orang Syam itu, bahwa Abdul Qadir bin Musa, Syekh Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah bin Janggi Dausat bin Yahya bin Muhammad, kadang-kadang bin Musa, kadang-kadang bin Abi Soleh, ya. Nanti ada keterangan lagi di kitab asli manuskripnya Syekh Abdul Ghani. Janggi Dausat bin Yahya bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa bin Abdullah bin Al-Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibti. Ya, ini Al-Hasani yang kita kenal selama ini, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Alwi Al-Maliki, Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, Said Zaini Dahlan itu Al-Hasani. Tetapi kalau Imam Ar-Rifai itu Al-Husaini. Hampir sama,
menyambungnya ke Imam Ja'far Shadiq. Nah, ini yang pertama, jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang pertama. Auhu amin durriyati Ismail, atau dari keturunan Ismail bin Ja'far Shadiq. Wa kilahuma ghairu sahihin. Menurut Abul Aun As-Safarini, dua jalur itu tidak benar. Di Ibnu Inabah, karya Ibnu Nabah ya, di Umdatut Thalib itu ada keterangan memang meragukan, itu abad 9 Hijriah. Tetapi ada di kitab-kitab sejarah yang primer dan sekunder itu mencatat, ada catatan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu walaupun di waktu beliau masih hidupnya tidak mengakui sebagai cucu Nabi, tetapi di keturunan berikutnya, termasuk diantaranya adalah Syekh Abdul Razak Asy-Syarif Al-Hasani, itu diisbat, ya, diisbat, termasuk Durriyah Al-Hasani bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mayoritas kitab nasab karya Ba'alawi itu membatalkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti kalau kitab ini dibuat dasar oleh Kang Mas Muhdor dan Dek Kori, ya, Oktiva, berarti ngajak bareng-bareng, gagal total, nasabnya nggak nyambung sampai Kanjeng Nabi kepada Durriyah Wali Songo yang ada di Nusantara. Berarti ngajak-ngajak rungkat, ya, ngajak rungkat bareng-bareng. Padahal tidak. Berarti ini kitab tidak sesuai. Sekarang kita buktikan. Apakah benar Abul Aun As-Safarini mengatakan seperti ini? Kami sertakan kitab Sabat Al-Imam As-Safarini Al-Hambali wa ijazatuhu li ta'ifatin min a'yani ulama Yasri. Sudah kami sampaikan di haizin.com, dengan bisa mengeceknya sekaligus memutolaahnya sendiri. Jadi langsung saja di halaman 137 kitab sahabatnya Abul Aun As-Safarini sampai 138. Ini paling bawah sendiri kitab sahabatnya Al-Imam As-Safarini Al-Hambali. Beliau mendapatkan ijazah-ijazah dari guru-gurunya, termasuk diantaranya adalah Syekh Abdul Ghani. Wa amma guniyatu sayyidina wa qudwatina Al-Imam Al-Jalil wal Qutbil Arif An-Nabil As-Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Kailani Al-Hambali. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya sama, Al-Kailani sama, daerah Jailan sama Kailan itu sama. Terus madhabnya Imam Hambali, madhab Hambali Ahlussunnah wal Jamaah, itu Syekh Abdul Qadir. Wasairi kutubihi ka futuhil ghaib wa manusiba ilaihi min wasiyatihi wa ma sahha mimma nusiba ilaihi minal mandum fanarwihi an Syekhina Al-Arif Abdul Ghani An-Nabulsi. Jadi As-Safarini, Abul Aun As-Safarini mengikuti apa yang dituliskan oleh gurunya ketika menceritakan tentang biografinya, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Kailani Al-Jailani. Di dalam kitab-kitab karya dari Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi Ad-Dimashqi, lahir dan wafatnya di Damaskus, Syria atau Suriah. Fanarwihi an Syekhina Al-Arif Abdul Ghani An-Nabulsi. Berarti Habib Yusuf Jamalul Lail bisa menfitnah dua orang ini, yakni Abul Aun As-Safarini dan Syekh Abdul Ghani. Karena katanya di dalam kitab karyanya, ya, Al-Aqdul Masi, yang diklaim Abnaul Imami, membatalkan silsilah dua jalur nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, baik dari jalur Al-Hasani ataupun dari jalur Al-Husaini. Kilahuma ghairu sahihin. Kedua jalur itu tidak sahih, tidak sah menurut Habib Yusuf Jamalul Lail. Padahal di sini jelas As-Safarini, ya, mengikuti apa yang dituliskan oleh gurunya, yakni Syekh Abdul Ghani. Ini dengan bahasa sendiri, semua ada runtutan sanadnya. Karena apa? Al-isnadu minaddin laulahu laqala man syaa man syaa. Isnad, jalur periwayatan ilmu turun temurun sambung menyambung, itu harus dilakukan, ya, harus dijalankan, nggak boleh terputus sanadnya, sama dengan periwayatan hadis dan penyampaian ilmu. Jadi bisa sanad
silsilah keilmuan secara umum ataupun secara khusus. Tetapi kalau secara umum tidak harus, ya guru saya harus ini, ya tidak. Secara umum menyimak YouTube, ya menyimak Facebook atau TikTok dan lain sebagainya itu termasuk ilmu yang mutasil, asalkan sumbernya benar-benar bisa diverifikasi kebenarannya. Okay. Jadi begitu. Wa amma kunyatu sayyidina wa qudwatina Imam Al-Jalali, terus dengan baca sendiri bahwa Abul Aun As-Safari ini di dalam kitab sahabatnya ini mengikuti dawuh gurunya, yakni Syekh Abdul Ghani. Nah sekarang Syekh Abdul Ghani di dalam manuskrip kitab yang kami sertakan di link di bawah video kita ini, yakni kitab Kaukabul Mabani wa Maukabul Ma'ani, di dalam menerangkan tentang penjelasan sholawatnya Syekh Abdul Qadir Al-Kailani. Ini dikarang oleh Abdul Ghani An-Nablusi bin Ismail bin Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, ini saya punya syarahnya lagi yang lebih luas dari ini. Ini sebenarnya tidak banyak. Ini cuma 43 halaman saja. Ini tulisan tangan. Pertama kali ditulis oleh Syekh Abdul Ghani. Ini disimpan di Siterbiti, perpustakaan Siterbiti. Pertama kali disimpan tahun 1979, ya, tanggal 25 Januari. Terus Kaukab Al-Mabani wa Maukab Al-Ma'ani, ya, nomor registrasi 3500. Fisyarah Sholawat As-Syaikh Abdul Qadir Al-Kilani by Abdul Ghani An-Nablusi. Wafatnya kalau Masehi 1731, ya. Ini sama seperti sebelum perjanjian Giyanti lah, ya, termasuk Mataram Islam belum pecah ini, ya. Perjanjian Giyanti, janjian Salatiga itu kan 1755, ya, 1957 kalau Salatiganya itu. Berarti pada zaman itu. Setelah ini data masuk pada tanggal 29 Sya'ban 1127 sama dengan 30 Agustus 1715 Masehi. Nah ini. Nanti panjenengan buka bersama di halaman ketiga dari akhir. 1, 2, 3. Ketiga dari akhir. Tulisannya seperti ini. Ini namanya manuskrip, ya. Ini untuk bukti siapa yang ngapusi. Apakah Yusuf Jamalul Laili atau Abul Aun As-Safari ini, atau Syekh Abdul Ghani sendiri. Syekh Abdul Ghani mengisbat nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Razak sebagai duriannya Syekh Abdul Qadir itu Asy-Syarif Al-Hasani. Begitu juga menuliskan silsilah nama-nama leluhurnya Syekh Abdul Qadir Al-Kailani. Di halaman ketiga dari akhir, karena ini manuskripnya. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saya belum mutola'ah karena kesibukan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman ketiga dari akhir, kalau nggak melompat satu halaman, nah ini enggak, itu terus halaman ketiga dari akhir, nanti jangan buka sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ustaduna bil amrir rabbani lil isti'dadi al-asyani fil maqami ar-ruhani qutbu dairatil wujudi wa kaukabu samawatil ma'aniyati wasyuhudi al-fardil kamil wal alimil allamah al-amil. Jangan nanti buka baris yang 1, 2, 3, 4 dari atas. Baris yang keempat dari atas, manuskrip dari Asy-Syaikh Abdul Ghani An-Nablusi yang diklaim oleh Yusuf Jamalul Laili membatalkan nasab Alawi. Membatalkan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab karyanya Abdul Masih yang diklaim Abnaul Imami. Yang keempat dari atas,
Syekh Abdul Qadir bin Abi Soleh bin Abdullah bin Jangki Tausatnya. Kan ada Abdullah, ini bin Abi Soleh. Jadi kalau silsilah nasab Sunan Giri ya sampai ke atas ada Soleh ya. Nah, berarti ya bapaknya Soleh, Abi Soleh. Abdullah bin Jangki Tausat bin Abi Abdillah, Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa al-Hauzi bin Abdullah al-Mahdi bin Hasan al-Muthanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jelas, ini Syekh Abdul Ghani. Apakah dengan mencatat atau menyebutkan itu berarti mengisbat? Sekarang kita bergeser ke bawah. Ke bawahnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dari bawah. Ini bawahnya masih lembar yang sama, tapi di bawahnya 11 dari bawah. Wal Idamir Rasih fil Maqami As-Sayyid Al-Kamil Asy-Syaikh Abdur Razak wa huwa min dzurriyyati Syekh Abdul Qadir Al-Madhkur kana dzalika fi baldati Hama ya daerah Suriah Al-Mahrusah Dzatir Rubu Al-Ma'nusah fi sanati 75 ba'dal alifah ba'dal alf minal hijrah an-nabawiyah ala fa'iliha asyrafu sholatin wa akmalu tahiyatin wa syekhuna. Nah ini wa syekhuna hadza Asy-Syaikh Abdur Razzaq Asy-Syarif Al-Hasani talaqqa at-tariq wa akhadhahu an walidihi. Jadi turun-temurun, sambung menyambung mutasil. Asy-Syarif Al-Hasani. Berarti Syekh Abdul Ghani ini tidak membatalkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti klaimnya Yusuf Jamalul Laili di dalam menampilkan manuskrip tulisan tangannya Abul Aun As-Safarini, muridnya Syekh Abdul Ghani. Untuk selingan saja bahwa Syekh Abdul Ghani ini adalah ulama yang karya-karyanya hampir 300-an, kitab kecil dan besar. Yang terkenal besar itu 233-an. Beliaulah yang pernah berfatwa dengan tentang ibahahnya ad-dukhon, merokok. Jadi Syekh Abdul Ghani ini yang memperbolehkan merokok itu. Jadi merokok itu halal. Merokok itu halal. Ada dasarnya, yakni Syekh Abdul Ghani. Nanti kita bahas lagi pada sesi yang berbeda dari live streaming malam hari ini. Jadi manuskrip ini sebagai bukti bahwa tidak cocok ya apa yang dituliskan oleh Abul Aun As-Safarini katanya dari beliaunya oleh Habib Yusuf Jamalul Laili. Di sahabatnya As-Safarini juga tidak mencantumkan itu. Bahkan Abul Aun As-Safarini sendiri menukil dan tabi dengan gurunya, yakni Syekh Abdul Ghani. Berarti siapa yang berbohong? Ya Habib Yusuf Jamalul Laili. Berbagai macam cara jalan ditempuhnya untuk supaya diakui ya nasabnya nyambung sampai Kanjeng Nabi kita, sampai segitunya itu, sampai mengabur-ngaburkan kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam Al-Hasan wal Husain. Jadi kalau kitab ini dijadikan bukti ya mengisbat nasab Alawi, jelas tidak bisa diterima karena ini kitab palsu. Kitab palsu hampir sama seperti kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi dan Ar-Raudul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi karya Syed Murtadha Az-Zabidi. Syed Murtadha Az-Zabidi itu juga berguru ya dengan As-Safarini, Abul Aun As-Safarini. Jadi inilah bagian daripada kebohongan-kebohongan kitab karya Ba'alawi yang sering kami sampaikan. Jangan sampai kita menerima begitu saja kitab yang disalin oleh Ba'alawi atau kitab karya Ba'alawi atau kitab eksternal Ba'alawi atas permintaan Ba'alawi atau ada hubungan pertemanan, perguruan, persaudaraan dengan Ba'alawi. Ya seperti ini. Akhirnya kan kelihatan semua
dulu Habib Yusuf Jamalul Lail mungkin pede, percaya diri, tidak akan ada yang mengoreksi kitab karyanya sendiri. Setelah 3 tahun beliau almarhum, ternyata orang-orang dari Indonesia, Nusantara ini bergerak ya untuk mengoreksi, meneliti, dan bahkan membatalkan kitab ini. Ini kitab yang tidak sesuai dengan namanya, Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain. Ini adalah kitab yang bernama Al-Aqdul Masi fi Ansabi Ali Baitin Nabawi. Ini aslinya nama kitab ini. Tetapi supaya diakui ini karya ulama abad 5 Hijriah, ditebalkan nama Abnaul Imam. Pengarang pertamanya Ibnu Toba itu wafatnya tahun 199 Hijriyah. Di sini Abdul Mu'ammar Ibnu Toba wafatnya 478 Hijriyah. Tidak ada konsistennya, yakni inkonsistenisasinya Habib Yusuf Jamalul Laili. Yang paling parah ketika menyebutkan Ibnu Sodaqah Al-Halabi yang terkenal dengan nama Al-Warraq itu menyalin kitab ini pertama kali pada tahun 1180 Hijriyah. Terus mati ratusan tahun. Tahun 773 Hijriyah itu Ibnu Sodaqah menyalin kitab Abnaul Imam dari Ibnu Toba tahun 773 Hijriyah. Tidak mungkin sampai berusia hampir 500 tahun, 1180 Hijriyah. Dengan total sendiri nanti. Kalau bisa nanti ditampilkan ya manuskrip asli dari salinan pertama Ibnu Sodaqah Al-Halabi Al-Masyhur bil Warraq ini. Jadi mohon admin nanti usahakan supaya para pemirsa semua bisa melihatnya sendiri, tidak atas dasar hanya persangkaan saja. Ilmu harus benar-benar hakul yakin, tidak hanya ilmu yakin, tetapi harus hakul yakin. Nanti tolong disampaikan, ini tulisannya ini. Ini manuskrip salinan pertama kali Abnaul Imam oleh Ibnu Sodaqah. Saya bacakan manuskrip yang gelap ini ya. Manuskrip gelap ini saya baca. Ini gelap teman ya, ini gelapnya. Saya baca. Wa qoma binti sakhihi an aslihi asgharu ibadillahi wa akhwajuhum ila afwihi wa maghfiratihi wa ridwanihi. Ahmad bin Soleh bin Ahmad Al-Halabi Asy-Syahir bibni Sodaqah Al-Warraq wa kana al-farahu min naqlihi akhir syahri Rabiil Awwali sanata 30 wa 70 wa 700 nafa'allahu bihi al-muslimin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Saya terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Dan sudah menyalin kitab Abnaul Imam ini dari aslinya siapa? Orang yang sangat kecil dari hamba-hamba Allah dan yang paling butuh pada ampunan Allah dan permaafan maghfirah dari Allah dan keridhaan dari Allah. Siapa? Ahmad bin Soleh bin Ahmad Al-Halabi, yakni asli namanya adalah Ahmad bin Soleh bin Ahmad Al-Halabi Asy-Syahir yang terkenal dengan nama Ibnu Sodaqah Al-Warraq. Jadi Ibnu Sodaqah Al-Halabi Asy-Syahir bil Warraq sama saja. Wa kana al-farahu min naqli, adapun selesai menyalin kitab ini itu pada bulan akhir dari bulan Rabiul Awal, akhir dari bulan Maulud tahun 773 Hijriah. Semoga Allah memberikan manfaat atas kitab, memberikan manfaat dengan lantaran Ibnu Sodaqah ini terhadap semua orang Islam. Dan akhir dari permohonan kami adalah doa alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menukil dari Al-Quran. Jadi waqoma binti sakhihi an aslihi asgharu ibadillahi wa ahwajuhum ila afwihi wa ma'rifah wa maghfiratihi wa ridwanihi.
Ahmad bin Soleh bin Ahmad al-Halabi asy-Syahir bin Sodaqah al-Warraq wa kana al-faragu min naqlihi akhir syahri Rabiul Awwali sanata 30 wa 70 wa 700 nafa'allahu bi al-muslimin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi tentang kejanggalan yang ada pada kitab Abnaul Imam yang ditahqiq oleh Yusuf Jamalul Lail mengenai pengarangnya, kemudian isinya juga yang membatalkan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan banyak lagi keanehan-keanehan yang ada dalam kitab Abnaul Imam yang tidak bisa dijadikan sebagai rujukan tentunya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.